Udah siap? Sudah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat karunia-Nya sehingga kita berkumpul kembali di perkuliahan ini, pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga. Minggu lalu kita sudah membahas tentang penyakit bakteri pada ikan. Oke. Untuk hari ini ada yang tidak berangkat? Siapa yang berangkat? Mas Rena ada nggak? Oh ada ya. Mas Aji? Ada. Oke. Berangkat semua berarti ya? Sudah pada makan? Belum. Oke. Setelah ini ya kita kalian makan lah karena makan juga penting ya. Oke. Kita lanjut ke pembahasan hari ini. Kita akan kuliah tentang penyakit viral pada ikan. Bukan viral yang ada di TikTok ya. Ini serius nih. Bukan. Tapi apa itu viral? Virus ya. Penyakit virus pada ikan. Mengenal karakteristik dan teknologi yang dapat diterapkan. Oke, nah ini capaian pembelajaran. Harapkan mahasiswa itu mampu menjelaskan, memahami, menganalisis, mensimulasikan. Yang pertama ada definisi, karakteristik, gejala klinis, dan cara penanganan. Ya. Definisi berarti mampu menjelaskan penyakit ikan yang disebabkan oleh virus. Apa aja kira-kira virusnya kan bermacam-macam ya. Harus mampu menyebutkan jenis penyakit virusnya dari mana aja ya. Oke. Karakteristik siklus hidup, habitat, dari mana virus itu bisa muncul ya. Gejala klinis, gejala tahu ya, ciri-ciri ikan terserang penyakit seperti apa ya. Kemudian cara penanganan, solusi dari ikan sakit tersebut disebabkan oleh virus. Penanganan seperti apa sih? Ada pengobatan, ada namanya vaksinasi, ada pemberian imunostimulan, ada probiotik macam-macam. Nanti kita sama belajar. Ini materi kita ya. Pertama ada pengantar, pendahuluan, karakteristik, cara penyebaran, kemudian ada gejala klinis dan penanganan, terakhir ada kesimpulan. Oh ya jangan lupa nanti di akhir slide ini kita akan ada grup diskusi ya. Kan minggu lalu sudah saya berikan tugas. Nah ini kita hari ini akan kita diskusikan. Oke. Masuk di pendahuluan. Nah ini ada 3 komponen. Ada inang, patogen, lingkungan. Nah ini ketiga ini sangat berkaitan. Jadi ada yang tahu virus itu termasuk benda hidup atau benda mati? Dan sudah paham apa kira-kira benda mati atau benda hidup? Bukan malah hidup. Dia hidup kalau apa? Dia hidup kalau ada inang atau dia masuk ke dalam sel inang, itu baru dia bisa hidup. Ciri-ciri makhluk hidup apa sih? Bisa salah satunya bisa berkembang biak, mencari makanan. Itu ya. Ketiga ini harus ada. Nah, bagaimana virus bisa muncul kalau lingkungan air, ikan itu di air ya, itu mengalami kondisi yang buruk, kualitas airnya kotor, kandungan oksigen rendah. Nah, nanti bisa baru muncul yang namanya patogen. Patogen itu ya virus tadi ya, virus. Kemudian inang. Barulah setelah dia muncul di lingkungan, dia bisa masuk ke dalam tubuh sel inang ikan ya. Jadi munculnya penyakit adalah intinya hasil interaksi dari 3 komponen ini. Oke, kita lanjut di karakteristik. Nah, ini ada video ya. Ini ada video bagaimana virus bisa menyerang. Setelah itu aja ya. Oke, untuk selanjutnya ada gejala klinis.
Ada dua gambar, sama-sama terinfeksi oleh virus. HIV. Ya, penyakit ya. Ini kira-kira virus bukan? Minggu lalu kan udah ngambil penyakit bakterial ya, harus paham. Ini apa? Dari bakteri. Bakteri ini ya, Aeromonas bronchiolitis. Dia terdapat luka pada permukaan kulitnya, atau istilahnya mungkin borok. Kalau istilah sainsnya itu namanya ulcer. Ulcer itu sama dengan borok. Dia ada luka bolong di permukaan kulitnya. Nah ini KHV, Coin herpes virus. Ini terlihat pada insang, ada bintik-bintik putih pada insang. Dilihat dari gejala atau tampak kasat mata, kita bisa menduga bahwa ikan tersebut terkena penyakit, kalau ini bakteri, ini HIV virus ya. Jika untuk memastikan lebih lanjut bisa dilakukan uji yang namanya PCR. Ya, PCR itu alat untuk mendeteksi DNA virus ya. Itu untuk gejala klinis. Selanjutnya ada namanya penanganan ya. Nah ini tadi ya, yang 3 komponen itu ya, 3 komponen lingkungan, patogen, dan inang. Ini awal mulanya ya, jadi KHV masuk apabila ikan mengalami kondisi yang lemah, stres, akibatnya gampang diserang oleh penyakit KHV. Nah bisa dimunculkan di situ ada penyakit sekunder, double berarti kena penyakit virus, penyakit bakteri juga, double menyerang. Solusinya apa? Bisa dengan vaksinasi. Nah ini yang akan kita bahas bersama-sama. Ini ada cara pembuatan produk vaksin ya. Nanti bisa diuji dengan cara lintasan SBR, FCR, total, dan diferensial ya. Ini cara untuk menguji apakah vaksin tersebut efektif atau tidak. Ini diuji tantang dengan ikan yang sakit. Intinya adalah panen virus dan panen bakteri ya. Ini kan untuk menanggulangi penyakit KHV dan Aeromonas tadi. Muncullah vaksin dengan treatment pemanasan atau formalin. Sebenarnya vaksin itu kita ambilnya dari virus itu sendiri, dari bakteri itu sendiri, yang akan kita injek, bisa dengan injek atau suntik, bisa dengan lewat makan ke dalam ikan. Tapi dia modelnya dilemahkan. Ini nggak infeksius banget ya, dilemahkan. Fungsinya adalah untuk mengaktifkan sel memori. Jadi kalau dalam tubuh kita kan ada yang namanya sel memori, ada benda asing masuk, dia udah mengenali nih, oh ada KHV masuk, misalnya berikan. Jadi langsung pertahanan dirinya langsung menyerang virus KHV tersebut. Jadi ada bukti penelitian 74% dan ada 9% tingkatan lebih tinggi. Oke, kesimpulan sini ada 3 poin tadi ya, struktur, kemudian penanganan, gejala klinis tadi dengan uji PCR, kemudian dengan uji kasat mata juga bisa. Oke, selanjutnya untuk diskusi ya, yang namanya tertera di layar, silahkan untuk menjawab pertanyaan. Saya pilih dari kelompok 4 dulu. Silakan lagi Mas. Kelompok 4. Jawabannya sudah ada jawabannya. Mas Fabian. Mas satu aja. Ayo. Kenapa Rusia? Kelompok 2 dulu aja udah. Kelompok 2. Jam. Saya maju. Dia izin menjawab. Ya. Yang kemarin ini kan soal nomor 2 adalah masalah setelah memasukkan ikan koi baru di pemasok luar negeri, muncul wabah KHV di kolam budidaya dengan gejala ikan menggosok-gosokkan tubuhnya, nafsu makan menurun dan banyak ikan yang mati dalam 2 minggu. Nah, pertanyaannya, jelaskan analisis
masalah yang terjadi dan berikan langkah pencegahan manajemen agar wabah serupa tidak terjadi kembali. Nah, jawabannya itu masalah utama kemungkinan berasal dari benih yang membawa virus KHV tanpa gejala jelas atau karir. Nah, virus ini menyebar cepat dan menyerang ikan yang rentan. Langkah pencegahannya salah satunya melakukan karantina benih selama 2 sampai 3 minggu sebelum memasukkannya ke kolam utama, terus melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan pada benih, menjaga kondisi air dan salinitas kolam secara ketat, terus menghindari perubahan suhu air secara tiba-tiba karena KHV aktif pada suhu 18 sampai 28 derajat Celcius. Terus memberikan vaksinasi KHV jika tersedia dan layak digunakan. Oh ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Kita beri tepuk tangan dong. Nah, untuk kelompok sudah siap mau kemana? 3. Ya, maju 1, Mas. Coba, salam. Ya, untuk soalan nomor 3, permasalahannya adalah di kolam budidaya koi, suhu air naik drastis di musim panas. Kemudian banyak ikan menunjukkan gejala KHV, seperti sisik berdiri dan peradangan pada insan. Pertanyaannya, bagaimana perubahan suhu air mempengaruhi penyakit KHV dan berikan rekomendasi manajemen suhu air. Oke, KHV memiliki rentang suhu aktif antara 18 sampai 28 derajat Celcius. Perubahan suhu yang cepat, terutama kenaikan suhu, dapat melemahkan sistem imun ikan dan memicu reaksi virus. Suhu yang tidak stabil menyebabkan ikan stres dan meningkatkan kerentanan terhadap infeksi. Rekomendasinya adalah untuk manajemen suhu, memantau suhu air secara rutin dan menjaga stabilitas suhu. Menggunakan aerasi atau shading untuk menurunkan suhu air di musim panas, menghindari perubahan suhu mendadak saat mengganti air, menyesuaikan pemberian pakan agar tidak stres selama suhu tinggi. Terima kasih dari kelompok 3. Beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 1. Silakan. Perwakilan tidak. Oke, baik. Di sini saya mewakili dari kelompok 1 akan mepresentasikan hasil dari diskusi kami. Masalah dari kelompok 1 yaitu ada di sebuah kolam budidaya ikan koi. Beberapa ikan mulai menunjukkan gejala mata melotot, peradangan insang, dan sisik berdiri tegak. Dalam waktu singkat, jumlah kematian meningkat drastis. Adapun pertanyaannya yaitu kemungkinan penyebab penyakit ini dan jelaskan langkah manajemen yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Jawabannya yaitu gejala yang muncul sangat khas penyakit KHV, yaitu mata melotot, peradangan pada insang, dan sisik berdiri. KHV merupakan virus yang sangat menular dan dapat menyebabkan kematian massal dalam waktu singkat. Langkah manajemennya yaitu ada segera isolasi ikan yang menunjukkan gejala, meningkatkan sanitasi dan kebersihan kolam, mengurangi kepadatan ikan untuk menghindari stres, menggunakan vaksin KHV jika tersedia dan dianjurkan, memusnahkan ikan yang terinfeksi berat untuk mencegah penyebaran, lalu yang terakhir yaitu karantina ketat pada ikan baru setelah dimasukkan ke dalam kolam utama. Terima kasih. Dari kelompok 1. Mas Kenal? Ada yang mau bertanya? Oke. Silakan dijawab. Langsung lihat jawabannya. Jawaban dari soal nomor 4, setelah sembuh dari KHV dan mengalami penurunan daya tahan tubuh, immunosuppression sehingga rentan terhadap penyakit sekunder dan pertumbuhan terganggu. Manajemen kesehatan: 1. Memberikan pakan bergizi tinggi untuk mempercepat pemulihan. 2. Menjaga kualitas air agar tetap optimal dan stabil. 3. Memantau
tetap melakukan vaksinasi jika memungkinkan untuk meningkatkan kekebalan. Oke, terima kasih. Lompat ya. Lompat. Oke, jadi betul ya, tadi untuk jawaban-jawaban setiap kelompok, dimulai dari adanya permasalahan ya dalam budidaya, pasti ada suatu permasalahan. Yang pertama muncul dari yang namanya kondisi perairan. Tadi suhu, masalah suhu ya, di mana virus itu sangat betah atau sangat suka pada suhu yang dingin ya. Kemudian dari kondisi oksigen terlarut jika rendah, ikan bisa menyebabkan menjadi stres. Akibatnya virus dan bakteri bisa muncul ya, menyerang ikan. Intinya kembali lagi pada manajemen kualitas air juga sangat berpengaruh dalam manajemen kesehatan ikan. Oke, seperti itu dari semua kelompok ya, saya apresiasi. Untuk hari ini saya kira cukup sekian ya. Terima kasih. Nanti untuk hari ini saya akan berikan tugas kembali, yaitu kalian harus membuat makalah ya dari jurnal yang terakreditasi, kemudian nanti harus di review ya. Kita dikumpulkan di minggu depan. Oke? Ada pertanyaan di sini? Kalau tidak ada, saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai bertemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.